Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeka Puspitasari dengan NIM 2011-250020 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 dengan mata kuliah Seni Lukis dan Menggambar dan dosen pengampu Bapak Budrianto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa karya-karya yang ada di Taman Budaya Kota Bengkulu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, terdapat beberapa karya-karya. Nah, karya-karya tersebut yaitu yang pertama ada Studio DKP Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, merupakan salah satu produk kreatif yang beroperasi di bawah naungan program Studi Desain Komunikasi Visual atau ITB Ahmad Dahlan yang berbasis di Banten. Nah, dengan melalui kerjasama antar lintas instansi, Studio DKP atau ITB Ahmad Dahlan ini memproduksi berbagai karya-karya yang berlandaskan kewirausahaan, seni Islam, pendidikan, dan dakwah tanpa menutup kemungkinan komersial, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, kehidupan masa kini cenderung menuntut manusia untuk terus memacu diri. Nah, dari situlah memotivasi para pekarya untuk membuat sebuah karya yang sederhana dengan menggunakan berbagai peralatan yang ada seperti video dan animasi. Selanjutnya, karya yang kedua yaitu Bajra Biografi. Nah, Bajra Biografi ini merupakan inisiatif pemuda berbasis di Desa Nongkojajar dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang mengembangkan misi penyediaan layanan praktik artistik lintas disiplin melalui kegiatan lokakarya terbuka, yaitu Bajra Wira House yang menggunakan ikon-ikon topeng, banteng, dan harimau yang lazim ditemui dalam kesenian bantengan. Di dalam pertunjukan ini akan dimainkan oleh dua orang penampilan dan diiringi bebunyian elektronik beserta tayangan visual. Dari dokumentasi pertunjukan yang ditampilkan langsung akan disertakan dalam bentuk video yang dapat ditonton di ruang pamer. Nah, pada akhirnya Gogor atau pendengar macanan dapat dipandang sebagai sebuah rindu silaturahmi kontemporer atau sebuah legenda baru mengenai hubungan manusia, alam, dan roh-roh alam yang ada di masa kini. Dan karya yang ketiga yaitu komunitas pembuat kopi yang berasal dari Solo, Sumatera Barat. Sebuah kelompok pelajar dan lembaga nirlaba yang berbasis di Solo, Sumatera Barat. Komunitas pembuat kopi ini menggunakan lampu, kain, kaca, rempah, dan tumbuhan. Jadi dari situ para petani meyakini bahwa aroma darah kering menyerupai aroma liur taring harimau, jawara, alat yang ditakuti babi. Dengan demikian, babi akan menghindari pertanian warga. Dapat juga kita ambil kesimpulan bahwa dengan melalui komunitas ibu kopi ini, para karya membuat sebuah pameran yang sederhana dengan menggunakan lampu, kain, kaca, rempah, dan tumbuhan. Dan yang keempat yaitu komunitas lintas seni Bengkulu. Ini merupakan kelompok seniman yang berasal dari
lawak ini menggunakan media ember, tutup panci, pipa, dan basi. Dari sinilah pekarya memotivasi mereka untuk membuat sebuah pameran yang memainkan alat musik sederhana menggunakan media seperti ember yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi dapat mendorong pengamen untuk mencari uang. Tapi tidak hanya itu, kesenian ini juga dapat memberikan pelajaran bahwasannya keterbatasan definisi alat musik itu yang dapat seringkali menjadi satu modal besar untuk diartikan sebagai segala benda secara kreatif. Dan yang keenam itu karya gara-gara artis atau inisiatif DKI Jakarta. Jadi kelompok seniman ini yang berbasis di Jakarta bekerja secara interdisipliner dengan disiplin. Gara-gara ini berupaya membawa seni dalam praksis melalui produksi dan penelitian artistik yang imajinasi dan memberikan eksperimen kepada kita. Jadi berdasarkan karya ini sangat menginspirasi sekali untuk kita semua bahwa karya ini sangatlah kreatif. Dengan menggunakan bahan baku makanan dapat menghasilkan berbagai suara. Nah, karya yang ketujuh yaitu workshop atau lokakarya ekstraksi DNA makanan. Nah, di dalam lokakarya ini kita dapat dilibatkan dalam eksperimennya untuk menemukan entitas hidup mikroskopis di dalam makanan yang dimana kita konsumsi. Sehingga di sini juga dapat kita simpulkan bahwa dari hasil pengamatan sumber pangan tersebut atau lokakarya ini mengajak kita semua untuk berpikir ulang di mana mengenai pangan dalam sebuah sesi eksperimen yang menyenangkan, sehingga kita akan membuat perangkat elektronik yang sederhana yang kemudian dapat menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir itu Sinau Kinetik yang berasal dari Yogyakarta. Sinau Kinetik ini merupakan sebuah komunitas pelaku seni kinetik yang digagas oleh seniman yang bernama Deddy Sofianto sebagai ruang alternatif di Yogyakarta untuk belajar seni dan teknologi kinetik yang tengah berkembang saat ini. Nah, Sinau Kinetik ini merupakan seni yang memberikan wadah untuk bertukar pengalaman dan proses kreatif serta eksperimen. Sehingga di sini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa seperti perahu di mana ombak besar yang menggambarkan semangat generasi yang bergerak ke arah kemajuan. Sedangkan tarikan dayung yang dilakukan bersamaan merupakan bentuk tradisi gotong royong yang telah menjadi napas bangsa Indonesia. Ya, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.